Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Express IT ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghubungkan ya 3 router menjadi satu. Oke, langsung saja masuk ke Cisco pakai tracer. Buat kalian yang baru bergabung di video ini, silahkan cek video sebelumnya di link deskripsi ya, karena ini adalah materi berlanjut atau bertahap biar kalian tidak bingung-bingung amat ya. Oke, langsung kita pilih router, kita cepet aja ya biar tidak memakan banyak waktu. Router PT langsung 3, kita kasih nama. Selanjutnya kita setting dulu modul yang ingin digunakan itu ada CGE. Kita pakai dua-dua saja ya berarti. Oke, karena ini ada 3 berarti setiap router kita kasih CGE nya 2 saja, terus FGE nya juga 2 saja ya, biar nggak terlalu banyak karena kita memakai sesuai kebutuhan kita pada kali ini ya. Oke, lanjut ke router B, matikan saklar ya, jangan lupa. Terus kita geret saja ini, kita nyalakan lagi. Terus kita ke router C, sama matikan saklar, geret-geret, lalu kita nyalakan lagi saklarnya. Oke, jadi sudah ya. Terus kita butuh yang namanya switch 1, 2, 3. Oke, sekarang kita hubungkan dengan kabel fiber ya untuk antar router. Oke, 2 sama 2, 3 sama 3, dan di sini 2 sama 3 ya. Oke, sekarang kita menggunakan kabel strike ya untuk ke switchnya. Kita pasangkan ke yang 00 ya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita tambahkan PC-nya, komputer ya. Kita kasih kabel, jangan lupa. 1, 2. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ya. Terus kita kasih label dulu ya, biar nggak lupa nanti. Net A itu network A. 192.168.10/24 network A itu di sini. Terus tinggal kita copy saja ya biar cepat. Network B ini 2 ya, network B itu 2. Terus network C itu 3. Nah, jangan lupa kita juga buat untuk IP setiap penghubung ya antar router. Ini nanti kita akan menggunakan /30. Di sini tadi kita tulisin portnya 2 ya, biar nggak bingung nanti. Oke, ini A. Yang port sini sama ya, tadi kan kita kasih 2 ya. Terus V lagi di sini 3 3/0 berarti ini kelas /30. Net ID 0, host 12, 3-nya broadcast. Terus 4 net 5, di sini 5 ya berarti. Jadi untuk penghitungan sudah dijelaskan di part 1, kalau nggak part 2 ya. Silahkan dibuka saja videonya. Linknya di deskripsi ya. Di sini 2, 6, 7, 8, 9. V
di sini 3 ya, 3 10. Oke, sudah ya, sudah. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan konfigurasi di router dulu. Kita mulai dari router A sama router B ya. Kita bertahap settingnya, jadi biar tidak bingung. Router A sama router B dulu, seperti ini ya. Ini router A, ini router B ya. Kita masuk ke CLI nya, kita masuk ke router A dulu. Kita setting semua IP-nya, no enable configuration terminal, ingat. Terus kita masuk ke interface-nya, INT kita mau setting untuk yang penghubung router dulu ya. Berarti 2/0. Oh iya lupa, kurang G ya. G 2/0 IP add 10 10 10 1 255 255 25 252 ya. No shoot. Terus kita ke router B, kita ketikkan no, terus enter lagi, enable configuration terminal. Terus kita masuk ke INT nya ya, interface nya mau kita setting kemana. Kita masuk ke 2/0 lagi, IP add 10 10 10 2, subnet masknya /30 ya, 252. Kita no shoot. Nah, akan nyala hijau ya. Jika sudah nyala hijau kayak gini, itu sudah power on ya, berarti untuk portnya sudah nyala lah gitu gampangannya. Oke, sekarang kita mau menghubungkan atau menyalakan yang dari B ke C ya. Kita minimize dulu yang router A, kita buka yang router C. Oke, di sini kita masuk ke router C dulu, no, enable configuration terminal. Terus kita masuk ke ini ya, router C ya, router C dulu, INT G3/0. terus IP add itu ada 10 10 10 6 ya, 10 6 subnet masknya 255 255 252 ya. Kita enter, terus no shoot, dan kita ke router B. Oke, kita langsung INT untuk masuk ke interface nya. Kita mau masuk ke yang 3/0. Oke, G ya, jangan lupa G nya. Terus tambahkan IP add 10 10 10 5, subnetnya 252, no shoot. Nah, sudah nyala hijau ya ini ya, biar nggak ketutupan. Sekarang kita mau menghubungkan antara router C dengan router A. Oke, router C dengan router A, mana router A ini ya, router C dengan router A. Oke, router C ya. Kita mulai dari router C dulu, kita enter lagi, terus INT G 2/0. Oke, IP add masukkan 10 10 10 9 dan subnetnya ya, 252, enter, no shoot. Oke, seperti itu ya. Terus kita masuk ke router A, kita masuk ke INT G3/0, IP add 10 10 10 10, subnetnya 252, no shoot. Oke, ini sudah terhubung ya. Terus kita mulai dari router A, ingin konfigurasi untuk di ini ya, buat
networknya. Kita konfigurasi network dulu karena belum. Kita masuk ke int 0/g 0/0 ya, jangan lupa 0/0. Terus IP add 192.168.11255.255.255.0 no shoot. Oke, sudah hijau. Kita lanjut ke router C dulu ya saja, tidak apa-apa ya. int g 0/0 IP add 192.168.3.1.255.255.255.0 no shoot. Oke, router C sudah nyala. Terus kita masuk ke B ya. Ini ke B. Enter saja. Terus kita int masuk ke interface portnya 0/0. Oke, 0/0 int g ya, jangan lupa pakai G. Terus kita tambahkan IP 192.168.2.1.255.0 ya, no shoot. Nah, oke, sudah nyala semua ya. Nah, di sini sekarang kita akan menambahkan IP, atau kita setting dulu IP di setiap PC ya. Kita masuk ke desktop, terus 192.168, kepencet enter, ternyata 192.168.1.1. Kita lanjut ke PC yang di networknya B 192.168.2122 ya, 192.168.21. Jangan kebalik ya antara default gateway-nya, IP-nya dengan IP address-nya ya. Default gateway-nya 192.168.21 ya. Oke, terus kita masuk ke komputer yang di jaringan C 192.168.32, 192.168.91. Oke, kita coba dulu ya untuk ping antar PC ke router dulu. Kita ping sukses ya, berarti sudah sukses semua ini ke router. Oke ya, ini sudah sukses, tetapi ini belum bisa terhubung ya, belum bisa berkomunikasi dengan jaringan yang lainnya, masih valid ya, karena kita belum melakukan routing. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan routing dulu dari router A ke router B ya. Kita urutkan saja biar tidak bingung nantinya. Router B, oke. Nah, di sini kita enter saja di router A, kita tekan exit ya. Terus kita ketikkan IP route ya, IP route. Terus ketikkan network tujuan 192.168.2.0. Terus subnetnya. Terus melewati ya. Melewati 10 2 ya, 10 jadi dari sini mau ke sini ke network ini melewati 10 2, kita enter. Nah, sudah. Oke, terus kita sekalian saja setting di router A ini kan ada 3 ya, jadi dari router A ke router B, dari router A ke router C. Jadi untuk yang ke router C nya IP route lagi, network tujuannya kan ke router C ya, berarti kita tuliskan network router C 192.168.3.0.255.255.255.0. Terus kita masukkan IP ya, dari atau melewati 10 10 10 9 10 10 10 9.
Ingat ya, di sini itu yang dituliskan itu adalah IP networknya ya, bukan hostnya. Kalau hostnya kan sudah dipakai di port yang router untuk default gateway. Oke, kita enter dulu, ini belum di enter ya. Titik. Kita enter dulu 10.9 ya. Kita enter. Nah, sudah ya. Berarti kita langsung ke router B. Di router B itu sebaliknya. Kita ketik enter, klik enter ya, bukan ketik. Terus ketik exit, terus IP route. Network tujuan itu kalau dari router B itu ada ke router C dan ke router A ya. Kita yang router A dulu. Itu kita ketikkan networknya 192.168.1.0.255.255.255.0 melalui router B atau network B mau ke network A itu melalui 10.10.10.1. Kita enter. Terus dari network B mau ke network C ya, IP route oke, 192.168 networknya 3 ya, 30.255.0. Terus melalui dari B mau ke C itu melalui 10.10.10.6 Nah, sudah, kita enter. Kita sudah merouting antara router A dan B. Kita tinggal satu di router C ya, yaitu. Jadi dari router C itu bisa menuju ke network A dan ke network B. Kita ketikkan exit, lalu IP route. Terus yang pertama kita akan menuju ke router A ya, atau network A. Itu ketikkan saja networknya 10.255.255.255.0. Terus melalui, kalau dari router C mau ke router A itu kita melalui 10.10.10 ini ya, 10.10.10.10. Oke, kita enterkan saja. Oh, ada yang keliru ya, subnet masknya ya. Di sini ternyata saya keliru menuliskan. Kita ulangi lagi perintahnya. Ini adalah 255 ya, bukan 225. Oke, kita enter saja. Nah, sudah ya. Jadi kita harus peka dengan penulisan yang kurang teliti. Itu adalah suatu kesalahan yang tidak bisa dihindari atau human error ya biasanya. Nah, ini kita baru routing ke A, dari C ke A. Terus kita routing lagi dari C ke B. Itu ketikkan networknya 192.168.2.0.255.255.0. Ini kita titik 0 ya tadi ya. Terus melalui, melalui ya, dari router C ke router B atau network C ke network B itu melalui ini ya, 10.10.10.5. Oke, dari router C ke router B melalui 10.10.10.5 ya. Kita enter. Nah, di sini kita sudah melakukan routing ya. Jadi setiap router kita sudah routing. Jadi ini ya routingnya itu. Gimana nih biar cetak? Nah, seperti ini. Ini kita routing dari dari network A itu ke B dan C, dari C itu ke A dan B, dari B itu ke A dan C. Jadi masing-masing harus dikenalkan ya. Oke, kita hapus dulu di sini. Terus kita ping menggunakan ini ya, desktop. Kita dari network A menggunakan PC di network A ya. Kita mau ping ke routernya dulu. Router atau default gateway-nya dulu dari network A 192.168.1.1 ya. Enter. Nah, ini sudah otomatis terhubung kalau kita ping default gateway-nya. Sekarang kita coba ping dari network A ke network B ya. Ping dua-dua, apakah dia terhubung?
kita tunggu saja. Biasanya pertama itu request timeout, mungkin baru proses ya. Terus dari router network A ini mau kita periksa atau kita tes ke network C ya, network C. Oke. Network C ya. Oke, kita enter saja di sini. Apakah kelihatan? Kelihatan lah ya. Nah, pasti dia kalau baru pertama itu akan request timeout terlebih dahulu. Nah, oke. Selanjutnya itu akan replay. Nah, oke, sekarang ini ya sudah terhubung semua. Kita pakai cara cepatnya seperti ini saja. Ini akan sukses. Ini sukses. Nah, ini kenapa masih violet? Karena kita baru pertama kali tadi ya pingnya. Kita coba lagi. Dia akan sukses ya. Terus di sini sukses. Oke, sukses ya. Oke, mungkin itu dulu ya yang dapat saya sampaikan. Bila kalian masih bingung silahkan tanya di kolom komentar ya. Karena bertanya itu gratis dan tidak membuat Anda rugi ya. Oke. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap maju. Dan jangan lupa like and share video ini supaya yang tahu ilmunya bukan hanya kalian saja tapi orang banyak ya. Jadi berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.